Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Hendro. Kali ini kita akan belajar Akidah Akhlak kelas 6. Kompetensi dasar memahami makna dan ketentuan istighfar. Baik, yuk kita amati gambar berikut ini. Di sini ada seorang anak yang sedang berdoa dan membaca istighfar. Apa sih istighfar itu? Istighfar atau astaghfirullahalazim adalah tindakan meminta maaf atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh umat Islam. Hal ini merupakan perbuatan yang sangat penting untuk diucapkan dan dilakukan oleh setiap muslim sebagai hamba Allah yang penuh dengan dosa dan salah di kehidupannya. Arti dari kalimat astaghfirullahalazim adalah aku memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Kalimat ini harus sering diucapkan oleh kita sebagai seorang muslim yang selalu butuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, setiap detak jantung kita sebaiknya kita iringi dengan kalimat istighfar. Karena istighfar merupakan bentuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, dengan istighfar saja belum cukup. Kalau kita salah atau berdosa, segeralah beristighfar, menyesali atas kesalahan atau dosa, berjanji tidak mengulangi dan langsung ditutup dengan perbuatan baik. Istighfar kalimat yang sangat pendek tetapi memiliki makna yang sangat dahsyat, sangat dalam, dan sangat indah dalam hidup kita. Kalimat istighfar tidak hanya diucapkan di saat seorang muslim berbuat kesalahan dan dosa, namun juga diucapkan setiap hari. Setiap selesai sholat, istighfar selalu diucapkan sebagai wujud jika kita menyesal atas kesalahan atau dosa yang dilakukan. Dengan beristighfar, seseorang telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Ia sering berbuat kesalahan, baik kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada manusia. Baik itu dosa atau kesalahan kecil maupun besar, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Tidak ada manusia yang bersih dari salah dan dosa kecuali para nabi. Apa yang harus kita lakukan setelah berbuat kesalahan? Tentunya kita harus meminta maaf baik kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada manusia. Sebaik-baiknya orang yang bersalah dan berdosa adalah yang bertaubat, dan Allah Subhanahu wa taala sangat menyintai hambanya yang bertaubat dan bersuci. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 222, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertaubat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Setelah seseorang berbuat salah, harusnya segera menyesal dan segera memohon ampun dengan memperbanyak membaca istighfar. Astaghfirullahalazim. Allah akan mengampuni dosa dan menghapus kesalahan kita. Betapapun besar dosa dan kesalahan kita, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat luas bagi hambanya yang mau bertaubat. Meskipun dosa seorang hamba sebesar gunung, seluas langit dan bumi, namun jika dia insaf dan bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka dosa tersebut bisa terhapus. Nah, sekarang Pak Endro mau bertanya, kapan kamu harus mengucapkan istighfar? Kapan kira-kira? Coba kamu pikirkan baik-baik, kapan kita harus mengucapkan istighfar. Yang kedua, bandingkan orang yang sering beristighfar dan tidak beristighfar. Bagaimana hidupnya? Bagaimana hatinya? Tenang apa tidak? Coba
kamu lihat dan perhatikan dengan baik-baik. Ini adalah PR yang kita akan bahas di minggu ke depan. Jadi silahkan kamu bandingkan orang yang sering beristighfar dan tidak. Gitu ya. Lanjut materi selanjutnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 53-54 yang berbunyi manakala artinya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang, dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong. Nah, jika seseorang telah berbuat salah atau dosa, hendaknya segera bertaubat. Jangan ditunda-tunda, apalagi menunggu di saat tua. Demikian juga di saat kita bersalah kepada sesama manusia, kita harus segera meminta maaf. Dan jika ada orang lain yang bersalah kepada kita, kita pun harus segera memaafkannya. Tidak perlu menunggu hari raya. Sebagian orang mungkin menunggu hingga Lebaran datang. Hal ini sungguh tidak dibenarkan. Tidak ada yang mengetahui kapan kita akan dipanggil, kapan kita akan meninggal. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 34 yang artinya, dan setiap umat mempunyai ajal, batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Jadi, jika kita ada kesalahan, segera kita minta maaf. Kebiasaan saling memaafkan di Hari Raya Idul Fitri sangat baik. Kebiasaan ini merupakan tradisi budaya yang berada di negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia tumbuh berkat pemahaman dan pengamalan terhadap ajaran agama dan kehidupan bertetangga dan bermasyarakat. Kebiasaan ini sebagai bagian dari tradisi umat Islam di Nusantara yang perlu dilestarikan. Nah, bagaimana cara kita memohon ampun dan meminta maaf? Jika kesalahannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya memperbanyak membaca istighfar dan harus berjanji tidak akan mengulanginya dan segera berbuat kebaikan. Karena kebaikan akan menghapus semua keburukan. Tapi jika salahnya kepada sesama manusia, hendaknya membaca istighfar, bertemu dan meminta maaf secara langsung kepada orang yang bersangkutan dan membalikkan hak-haknya. Mudah bukan? Apakah kamu melakukannya? Jika kamu bersalah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Maha Pengampun. Demikian materi dari Pak Hendro. Kurang lebihnya Pak Hendro mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.